Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu yang telah mengalahkan maut. Semoga kami pun beralih dari kematian kepada kehidupan. Ajarilah kami untuk selalu setia kepadamu sebagai putra-putrimu yang selalu berjaga dan berdoa dalam menghidupi misteri keselamatanmu ini. Dan semoga lewat sabda-sabdamu yang akan kami dengarkan saat ini, membuat iman kami semakin diteguhkan dan selalu memiliki harapan untuk mendapatkan bagian dalam kemenangan Kristus atas maut. Sebab dialah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pagi-pagi benar Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan beberapa perempuan lain datang ke kubur. Memang di sanalah jenazah Yesus disemayamkan setelah peristiwa penyaliban. Mereka datang dengan membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Dengan cara itu, mereka mau mengungkapkan rasa cinta dan hormat yang memang pantas mereka berikan. Tetapi mereka tidak menemukan Yesus dalam makam itu. Ternyata makam sudah kosong. Mereka kebingungan. Dalam hatinya mereka tentu berpikir bahwa jenazah Yesus tidak mungkin hidup lagi. Tempat yang cocok bagi jenazah Yesus hanya di dalam makam. Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang yang bersikap seperti para perempuan ini. Mereka mau mengabadikan Yesus hanya di dalam makam, yakni di dalam kenangan mereka saja. Mereka mengenang Dia sebagai guru yang berwawasan luas, nabi yang bersemangat,
dan penyembuh yang penuh kasih. Tapi dia sudah lama wafat. Menurut mereka, yang bisa dilakukan orang sekarang ini hanya mengenangnya dengan penuh cinta dan hormat. Sama seperti perempuan-perempuan itu. Itu saja. Yesus sudah tidak berperan apa-apa lagi dalam hidup ini. Yesus sudah menjadi masa lalu. Sedangkan untuk hidup, manusia harus menatap ke masa depan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika para perempuan itu kebingungan, ada dua orang yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Perhatikan, para perempuan ini belum berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yang mereka miliki bukan pengalaman perjumpaan dengan Yesus, melainkan baru pernyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan perhatikan pula bahwa pernyataan itu diberikan oleh dua orang asing yang tidak mereka kenal. Namun pernyataan dari dua orang asing itu ternyata sudah cukup bagi mereka. Mereka percaya bahwa Yesus memang sudah bangkit. Kepercayaan para perempuan ini seharusnya juga menjadi kepercayaan kita. Kita memang belum berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yang kita miliki baru pewartaan bahwa Yesus sudah bangkit. Pewartaan itu disampaikan oleh kitab suci dan gereja. Namun, seperti para perempuan tadi yang percaya bahwa pewartaan saja sudah cukup, kita pun hendaknya percaya bahwa pewartaan saja sudah cukup. Orang yang beriman tidak memerlukan bukti. Sebaliknya, orang tidak beriman tidak akan dapat diyakinkan oleh bukti apapun. Dan karena kita percaya bahwa Yesus sungguh bangkit, hidup kita juga selayaknya dibimbing olehnya. Ia masih tetap berperan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengalahkan maut dan kebinasaan. Engkau bukanlah sekedar kisah tentang masa lalu, melainkan juga kisah tentang masa kini dan nanti. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami untuk selamanya. Suburkanlah selalu iman kami agar menghasilkan buah kebaikan bagi semua orang. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa
Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.